Ini adalah cerita tentang burung elang hitam ini datang ke gubuk reot. Pemuda ini meminta tolong lihat keajaiban ini terjadi. Angin sore bertiup pelan membawa bau tanah basah dari hutan di sebelah timur desa. Langit mulai menguning, pertanda senja akan segera turun. Di ujung desa yang nyaris tak dianggap sebagai bagian dari permukiman, berdiri sebuah gubuk reot dengan dinding bambu lapuk dan atap daun rumbia yang bolong di sana-sini. Gubuk itu nyaris roboh, namun masih bertahan, seperti penghuninya. Pemuda itu bernama Teddy. Usianya sekitar 23 tahun, namun gurat lelah di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan kedua tangannya penuh bekas luka lama, luka orang yang hidup dari kerja kasar. Sejak kecil, hidup tak pernah ramah padanya. Ayah Teddy meninggal tertimpa pohon saat mencari kayu di hutan. Ibunya pergi tak lama setelah itu. Tak ada yang tahu pasti kemana. Ada yang bilang merantau, ada pula yang berbisik bahwa ibunya tak kuat menanggung kemiskinan dan memilih meninggalkan segalanya. Sejak saat itu, Teddy hidup sendiri. Gubuk reot itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Setiap pagi, Teddy bangun sebelum matahari terbit. Ia mencari kayu bakar, memasang jerat ikan di sungai kecil, atau membantu warga desa jika ada yang mau memanggilnya. Namun seringkali, orang-orang hanya memandangnya dengan tatapan rendah, seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Buat apa menolong orang yang nasibnya sudah jelek? Kalimat itu pernah ia dengar dan terus terngiang di kepalanya. Sore itu, Teddy baru saja pulang dari hutan dengan seikat kayu bakar di punggungnya. Keringat membasahi bajunya yang sudah tipis dan penuh tambalan. Ia berhenti sejenak di depan gubuknya, menatap langit yang mulai gelap. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Udara menjadi aneh, sunyi. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Teddy masuk ke dalam gubuk dan meletakkan kayu bakar di sudut. Ia menyalakan lampu minyak kecil, cahaya kekuningan langsung menari di dinding bambu yang retak. Saat itulah, angin mendadak berembus kencang, membuat api lampu bergoyang hebat. Langit di luar menggelegar. Grong! Petir menyambar tak jauh dari gubuk. Teddy terkejut dan refleks menutup telinganya. Musim hujan memang sering datang tiba-tiba, tapi kali ini terasa berbeda. Angin berputar liar, dedaunan beterbangan, dan hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Air merembes masuk dari atap bocor. Teddy hanya bisa menggeser ember tua ke beberapa titik. Tenang, tenang, gumamnya, entah pada gubuk atau pada dirinya sendiri. Namun saat hujan semakin deras, terdengar sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Duk, duk. Bunyi berat itu datang dari atap gubuknya. Bukan ranting jatuh. Bukan pula suara hujan. Seperti kepakan sayap besar. Teddy menahan napas. Matanya menatap ke atas, ke arah atap yang bergetar pelan. Jantungnya berdetak kencang. Ia teringat cerita-cerita orang tua desa tentang makhluk dari langit yang membawa pertanda buruk. Duk, duk. Kali ini lebih jelas. Teddy meraih sebilah parang tua di dekat pintu. Tangannya gemetar, namun ia memaksakan diri melangkah keluar. Hujan langsung mengguyur tubuhnya, membuat pandangannya kabur. Petir menyambar lagi. Cahaya putih itu menyingkap sosok besar di depan gubuk. Teddy membeku. Di tanah becek, berdiri seekor burung elang hitam, jauh lebih besar dari elang biasa. Sayapnya terkulai, bulunya basah oleh hujan dan darah. Salah satu kakinya pincang. Namun yang paling menggetarkan adalah matanya. Hitam pekat, tajam,
dalam. Elang itu menatap Teddy tanpa berkedip. Bukan tatapan binatang liar, melainkan tatapan makhluk yang meminta tolong. Teddy mundur satu langkah. Parangnya hampir jatuh dari genggaman. Elang, suaranya nyaris tak terdengar. Elang hitam itu tidak menyerang, tidak mengepak. Ia justru menundukkan kepalanya perlahan, seolah kelelahan telah mengalahkan kegagahannya sebagai penguasa langit. Darah menetes dari sayap kirinya, bercampur dengan air hujan. Di tengah ketakutan, hati Teddy bergejolak. Ia tahu, jika elang ini dibiarkan, ia akan mati. Namun menolongnya berarti mendatangkan bahaya. Elang hitam bukan hewan biasa. Orang desa percaya, elang hitam adalah pembawa takdir, baik atau buruk. Petir kembali menggelegar, seolah memberi peringatan. Teddy menutup mata sejenak. Bayangan ayahnya terlintas, lelaki sederhana yang selalu berkata, "Kalau kau menolong dengan hati bersih, Tuhan tak akan meninggalkanmu." Perlahan, Teddy menurunkan parang. Ia melangkah mendekat. "Kalau kau memang datang untuk mencelakaiku," katanya lirih sambil berlutut, "lakukanlah. Tapi kalau kau butuh pertolongan, aku tak akan menolak." Elang hitam itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti helaan napas panjang. Teddy terkejut, tapi tidak mundur. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh elang yang berat itu dan membawanya masuk ke dalam gubuk reotnya, tanpa tahu bahwa keputusan malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Di luar, hujan terus menggila. Di dalam gubuk kecil itu, takdir baru saja mengetuk pintu. Hujan belum juga reda ketika Teddy menutup pintu gubuknya. Pintu bambu itu berderi pelan, seolah ikut merasakan beban yang kini ada di dalam ruangan sempit tersebut. Bau tanah basah, darah, dan bulu elang bercampur menjadi satu, memenuhi udara. Elang hitam itu terbaring di lantai tanah gubuk, napasnya berat dan terputus-putus. Setiap kali dadanya naik turun, bulu-bulu di lehernya ikut bergoyang pelan. Sayap kirinya terbuka sebagian, memperlihatkan luka sobek yang dalam, seperti bekas jerat kawat atau peluru kecil yang nyaris menembus tulang. Teddy menelan ludah. Baru sekarang ia benar-benar menyadari apa yang telah ia lakukan. Membawa elang hitam raksasa ke dalam rumahnya sendiri. Seekor makhluk yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita-cerita penuh ketakutan. Ia berdiri kaku beberapa saat, seolah menunggu elang itu tiba-tiba menyerangnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Elang itu tidak bergerak. Matanya terpejam, seakan tenaga terakhirnya telah habis. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," ucap Teddy pelan, meski suaranya bergetar. Ia mengikat pintu rapat-rapat lalu berlutut di samping elang itu. Dari jarak sedekat ini, Teddy bisa melihat betapa indah sekaligus mengerikannya makhluk tersebut. Bulu-bulunya hitam legam, berkilau meski basah. Paruhnya besar dan melengkung tajam, cukup kuat untuk merobek daging, namun kini tak lebih dari sekadar senjata yang terlipat. Teddy mengambil kain tua yang biasa ia gunakan sebagai alas tidur. Dengan hati-hati, ia menekan luka di sayap elang itu. Elang tersebut mengerang pelan, membuat Teddy refleks menarik tangannya. Maaf, gumamnya panik. Anehnya, elang itu tidak menyerang. Ia justru membuka matanya perlahan dan menatap Teddy. Tatapan itu kembali membuat Teddy terdiam. Tidak ada kebencian. Tidak ada keganasan. Hanya kelelahan dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa mengerti. Teddy melanjutkan membersihkan luka itu, menaburkan ramuan daun yang biasa ia gunakan untuk luka manusia.
Ia tidak tahu apakah ramuan itu akan bekerja pada seekor elang, apalagi elang hitam sebesar ini. Namun ia tidak punya pilihan lain. Di luar, hujan mulai mengecil. Petir masih terdengar jauh di balik bukit, namun tidak lagi sedekat tadi. Setelah beberapa lama, Teddy menyandarkan punggungnya ke dinding bambu. Napasnya terengah. Keringat bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Ia menatap elang hitam itu yang kini terbaring lebih tenang. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Tak ada jawaban. Lampu minyak di sudut gubuk berkedip-kedip, seolah hampir padam. Teddy bangkit untuk menambah minyak. Saat itulah, angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah elang. Api lampu bergoyang hebat. Teddy berbalik. Elang hitam itu kini duduk tegak. Sayapnya masih terluka, namun kepalanya terangkat tinggi. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah Teddy. Seketika, udara di dalam gubuk terasa berat, seperti ada tekanan tak kasat mata yang menekan dada. "Tenang," kata Teddy, melangkah mundur. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, sesuatu terjadi. Bukan suara yang keluar dari paruh elang itu, melainkan suara di dalam kepala Teddy. "Akhirnya, aku menemukanmu." Teddy terhuyung. Kepalanya terasa seperti dipukul keras. Ia memegang pelipisnya, napasnya memburu. "Si siapa itu?" teriaknya panik. Elang hitam itu tetap diam, namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dalam. "Jangan takut, Teddy." Nama itu. Elang itu menyebut namanya. Teddy menatap elang hitam itu dengan mata membelalak. Lututnya melemas, membuatnya jatuh terduduk. Kau tahu namaku." Suaranya nyaris tak terdengar. Elang hitam itu memiringkan kepalanya sedikit, sebuah gerakan kecil yang entah mengapa terasa sangat manusiawi. "Aku datang karena kau satu-satunya yang membuka pintu." Kata-kata itu bergema di benak Teddy. Pintu? Gubuknya? Atau sesuatu yang lain? Teddy menelan ludah. Rasa takutnya masih ada, namun kini bercampur dengan rasa penasaran yang lebih besar. Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya pelan. Hening. Lalu suara itu kembali, kali ini terdengar lebih berat, seperti membawa beban ratusan tahun. "Aku terluka. Aku diburu. Dan aku membutuhkan perlindungan." Teddy memejamkan mata. Kepalanya berdenyut hebat. Ia tak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana akan berubah menjadi seperti ini, berbicara dengan makhluk dari langit di dalam gubuk reotnya. "Kenapa aku?" bisiknya. Elang hitam itu menatapnya lama. Sangat lama. Hingga Teddy merasa seolah seluruh hidupnya sedang dibaca, dari luka-luka kecil sampai kesepian yang selama ini ia pendam. "Karena hatimu tidak tertutup oleh ketakutan dan keserakahan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. Di luar, hujan benar-benar berhenti. Keheningan menyelimuti hutan, begitu pekat hingga suara napas Teddy terdengar jelas. Elang hitam itu kemudian menundukkan kepalanya perlahan, gerakan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Tolong aku, Teddy." Teddy membuka matanya. Ia menatap makhluk agung di hadapannya, makhluk yang seharusnya ia takuti, namun kini justru membuatnya merasa memiliki tujuan. Ia mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya jujur. "Aku hanya pemuda miskin di gubuk hampir roboh." Elang hitam itu mengepakkan sayapnya sedikit, membuat angin lembut berputar di dalam gubuk.
Justru karena itu aku datang. Lampu minyak kembali menyala stabil. Dan malam itu, tanpa disadari Teddy, ikatan antara manusia dan penjaga langit telah terjalin, ikatan yang akan membawa keajaiban, penderitaan, dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Malam semakin larut. Di dalam gubuk reot itu, hanya terdengar suara napas dua makhluk berbeda, manusia dan penjaga langit, yang kini berbagi ruang sempit dan takdir yang sama. Lampu minyak dibiarkan menyala kecil, cahayanya temaram, cukup untuk mengusir kegelapan namun tidak untuk menyingkirkan rasa cemas di hati Teddy. Ia duduk bersandar di dinding bambu, matanya menatap elang hitam yang terbaring di hadapannya. Luka di sayap kiri elang itu masih terlihat jelas, namun darahnya telah berhenti mengalir. Entah karena ramuan sederhana Teddy, atau karena kekuatan lain yang tak ia pahami. Kalau kau butuh istirahat, aku juga, gumam Teddy lirih. Elang hitam itu menutup matanya perlahan, kepalanya sedikit menunduk. Udara di dalam gubuk terasa lebih ringan. Seolah tekanan yang tadi menghimpit dada Teddy telah mengendur. Namun rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Begitu Teddy memejamkan mata, tubuhnya terasa berat. Ia seperti ditarik masuk ke dalam kegelapan yang lembut namun dalam. Ia tahu dirinya sedang tidur, tapi juga sadar, terlalu sadar, akan setiap detik yang berlalu. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing. Langit di atasnya hitam pekat, namun dipenuhi cahaya seperti bintang yang bergerak perlahan. Di bawah kakinya bukan tanah, melainkan hamparan awan gelap yang bergulung-gulung. Angin berputar, membawa suara kepakan sayap yang menggema dari segala arah. Teddy. Suara itu datang dari atas. Ia mendongak. Di hadapannya, elang hitam yang sama berdiri gagah, jauh lebih besar dari yang ia lihat di dunia nyata. Sayapnya terbentang sempurna, tak ada luka, tak ada darah. Matanya bersinar seperti dua bara api yang tenang namun penuh kuasa. Ini, mimpi? Tanya Teddy, suaranya menggema di ruang tak berujung itu. Ini adalah ruang di antara tidur dan kesadaran, jawab suara itu, lebih jelas dari sebelumnya. Disinilah kebenaran dapat disampaikan tanpa kata. Teddy menelan ludah. Rasa takut muncul, namun tak sampai melumpuhkannya. Entah mengapa, ia merasa diterima. Kenapa aku dibawa ke sini? Tanyanya. Elang hitam itu melangkah mendekat, gerakannya anggun, nyaris tanpa menyentuh awan di bawahnya. Karena kau harus tahu siapa aku. Cahaya di sekitar mereka berubah. Bayangan-bayangan muncul di udara, seperti lukisan hidup. Teddy melihat hutan-hutan luas, gunung menjulang, sungai yang mengalir jernih. Di atas semua itu, elang hitam terbang mengawasi. Aku adalah penjaga keseimbangan, kata suara itu. Selama ratusan tahun, tugasku menjaga agar keserakahan manusia tidak melampaui batas. Bayangan berubah. Teddy melihat manusia-manusia bersenjata, hutan dibakar, tanah digali tanpa ampun. Elang hitam melayang di atas mereka, namun kali ini ia tampak terluka, dikejar, ditembak. Kenapa mereka memburumu? Tanya Teddy, dadanya terasa sesak. Karena mereka percaya kekuatanku dapat memberi kekayaan, kekuasaan, dan umur panjang. Teddy mengepalkan tangan. Amarah yang asing muncul di dadanya. Lalu, kenapa kau memilih datang ke gubukku? Elang hitam itu menatapnya lama. Sangat lama. Karena dunia manusia hampir kehilangan satu hal yang paling berharga, jawabnya pelan. Hati yang masih mau menolong tanpa bertanya untung rugi. Teddy terdiam. Ia teringat semua penghinaan, semua penolakan yang ia terima. Ia tidak pernah merasa istimewa.
Aku bukan siapa-siapa, katanya jujur. Aku bahkan tak bisa menolong diriku sendiri. Elang hitam itu mengepakkan sayapnya. Angin lembut berputar di sekeliling Teddy. Justru karena itu kau dipilih. Tiba-tiba, pemandangan berubah drastis. Teddy melihat dirinya sendiri dari kejauhan, berdiri di depan gubuk reot, dikelilingi bayangan gelap. Ia melihat api, jeritan, dan manusia-manusia dengan mata kosong. Jantungnya berdegup kencang. Apa itu? Teriaknya. Masa depan yang mungkin terjadi, jawab elang hitam itu. Jika aku jatuh ke tangan yang salah. Bayangan itu lalu memudar, digantikan oleh gambaran lain. Teddy melihat desa yang subur, air mengalir jernih, anak-anak tertawa. Namun di tengah semua itu, ia melihat dirinya sendiri berdiri sendirian, dengan wajah lelah dan mata penuh kehilangan. Kenapa aku selalu ada di semua kemungkinan itu? Tanya Teddy, suaranya bergetar. Elang hitam mendekat hingga wajah mereka sejajar. Karena setiap keajaiban selalu menuntut pengorbanan. Kata-kata itu menggema kuat, membuat Teddy merasa dingin hingga ke tulang. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Elang hitam itu menundukkan kepala, kali ini dengan sikap yang hampir seperti hormat. Lindungilah aku. Dan bersiaplah kehilangan sesuatu yang kau anggap paling berharga. Teddy terbangun dengan napas terengah. Ia masih berada di dalam gubuk reot. Lampu minyak hampir padam. Fajar belum menyingsing. Namun tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke arah elang hitam. Makhluk itu menatapnya, mata mereka bertemu. Tanpa suara, Teddy tahu. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Elang hitam itu menggerakkan paruhnya pelan, dan suara itu kembali hadir di benak Teddy, lebih lembut dari sebelumnya. Waktumu untuk memilih telah dimulai. Di luar gubuk, terdengar ranting patah. Langkah kaki. Seseorang, atau sesuatu, sedang mendekat dari arah hutan. Teddy menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Babak baru telah dimulai, dan bahaya kini tak lagi sekadar mimpi. Langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Teddy menahan napas, tubuhnya menegang. Ia berdiri perlahan, meraih parang tua yang bersandar di dinding. Cahaya fajar belum sepenuhnya muncul, namun samar-samar garis abu-abu mulai menggantikan gelap malam. Elang hitam itu ikut siaga. Kepalanya terangkat, matanya menyala redup. Bulu-bulunya sedikit mengembang, seolah merasakan bahaya yang sama. Tenang, suara itu berbisik di benak Teddy. Bukan mereka. Bukan siapa? Gumam Teddy tanpa suara. Jawaban tidak datang. Dari celah dinding bambu, Teddy mengintip keluar. Hanya terlihat bayangan pepohonan dan kabut tipis yang menggantung rendah di tanah. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan gubuk. Assalamualaikum. Suara manusia. Teddy terkejut. Suara itu terdengar tua dan lelah. Bukan suara pemburu seperti dalam mimpi. Dengan hati-hati, Teddy membuka pintu. Di depannya berdiri seorang laki tua berjubah lusuh, membawa tongkat kayu. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam, terlalu tajam untuk seorang pengembara biasa. Aku hanya ingin berteduh, kata lelaki itu pelan. Bolehkah? Teddy ragu. Ia melirik ke arah elang hitam di dalam gubuk. Elang itu tidak bergerak, namun Teddy merasakan getaran halus di dadanya, peringatan tanpa kata. Maaf, Pak, gubuk saya sempit,
jawab Teddy hati-hati. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat Teddy merinding. Aku tahu, katanya. Dan aku juga tahu, kau tidak tinggal sendirian. Jantung Teddy berdegup keras. Siapa bapak sebenarnya? Tanyanya, menggenggam parang lebih erat. Lelaki itu menghela napas panjang. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Aku pernah menjadi penjaga, katanya lirih. Seperti dia. Teddy membeku. Seolah kata-kata itu adalah kunci, elang hitam melangkah ke depan, meski tertatih. Tatapan keduanya, manusia tua dan penjaga langit, bertemu. Udara di sekitar mereka berubah berat. Waktumu hampir habis. Suara elang hitam bergema di benak Teddy, kali ini terdengar dingin. Pergilah. Lelaki tua itu tersenyum pahit. Aku tahu, katanya. Aku hanya datang untuk memastikan, apakah pemuda ini pantas. Pantas untuk apa? Teriak Teddy, emosinya meledak. Lelaki itu menoleh padanya. Untuk menanggung rahasia yang telah menghancurkan banyak manusia, jawabnya. Ia lalu menatap elang hitam sekali lagi, lalu mundur perlahan. Mereka sudah bergerak, katanya sebelum berbalik pergi. Pemburu, pedagang, orang-orang yang ingin hidup abadi. Mereka mencium bau darah penjaga langit. Siapa mereka? Teriak Teddy. Namun lelaki itu telah menghilang di balik kabut, seolah tak pernah ada. Keheningan kembali menyelimuti gubuk. Teddy menoleh ke arah elang hitam. Kau mengenalnya? Elang hitam itu menundukkan kepala. Ia adalah manusia yang pernah kupilih. Teddy tercekat. Pernah. Ia gagal. Teddy duduk lemas. Dadanya terasa sesak. Gagal bagaimana? Elang hitam itu mengepakkan sayapnya pelan. Gambar-gambar kembali mengalir ke benak Teddy, seorang pemuda yang awalnya tulus, lalu berubah rakus setelah merasakan keajaiban. Desa yang makmur berubah menjadi medan perebutan. Darah, api, penyesalan. Kekuatan tidak merusak manusia. Suara itu bergema berat. Keinginan manusialah yang melakukannya. Air mata Teddy menetes tanpa ia sadari. Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya lirih. Elang hitam mendekat, paruhnya hampir menyentuh dahi Teddy. Aku tidak menjanjikan keselamatan. Aku hanya menjanjikan kebenaran. Di luar gubuk, angin berembus lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong, terputus-putus, tidak wajar. Elang hitam mengangkat kepalanya. Mereka semakin dekat. Teddy mengusap wajahnya, lalu berdiri. Tangannya gemetar, namun matanya kini berbeda. Ada tekad yang mulai tumbuh, meski dibalut ketakutan. Kalau begitu, katanya pelan namun tegas, kau tidak akan sendirian. Elang hitam menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, Teddy merasakan sesuatu yang mirip, kepercayaan. Di kejauhan, asap tipis mulai naik dari arah hutan. Babak perlindungan telah dimulai. Dan Teddy baru saja melangkah ke jalan yang tidak memungkinkan untuk kembali. Pagi itu datang dengan cara yang aneh. Matahari terbit tanpa warna keemasan seperti biasanya. Cahayanya pucat, seolah ragu menembus kabut tipis yang menyelimuti hutan dan gubuk reot Teddy. Udara terasa lebih dingin dari pagi-pagi sebelumnya, namun juga lebih segar, seperti dunia baru saja dibersihkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Teddy terbangun dengan tubuh pegal dan pikiran berat. Ia hampir lupa semua yang terjadi malam sebelumnya. Namun begitu matanya terbuka, ia langsung melihatnya.
Elang hitam itu masih ada, masih hidup. Makhluk itu berdiri di sudut gubuk, sayapnya terlipat rapi. Luka di sayap kirinya masih terlihat, namun kini tampak lebih kering, tidak lagi menganga seperti sebelumnya. Syukurlah, gumam Teddy pelan. Ia bangkit dan mendekat. Dengan hati-hati, ia membuka kain pembalut luka elang itu. Teddy membeku. Luka itu mengecil. Bukan sembuh sepenuhnya, tapi jelas membaik, jauh lebih cepat dari yang masuk akal. "Apa? Ini karena kau?" tanya Teddy lirih. Elang hitam menatapnya. Tidak ada suara di kepalanya kali ini, hanya tatapan tenang yang entah mengapa membuat dada Teddy terasa hangat. Allah membalas niat yang jujur, suara itu akhirnya berbisik pelan di benaknya. Teddy mengangguk pelan, meski ia tak sepenuhnya mengerti. Ia keluar gubuk untuk mengambil air di sungai kecil di belakang rumah. Namun langkahnya terhenti begitu melihat tanah di sekeliling gubuk. Tanah yang biasanya kering dan retak, kini gelap dan gembur. Beberapa tunas hijau kecil muncul di sela-sela tanah. Daun-daun liar tumbuh subur, padahal semalam hujan hanya turun sebentar. "Ini tidak mungkin," bisik Teddy. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu. Hangat. Hidup. Ia melangkah lebih jauh ke arah sungai, dan kembali terdiam. Air sungai yang selama ini keruh, kini mengalir jernih. Dasarnya terlihat jelas. Bahkan ikan-ikan kecil berenang bebas, jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Teddy terduduk di tepi sungai. Jantungnya berdebar kencang. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu apa arti semua ini. Keajaiban telah dimulai. Namun kegembiraan itu tidak datang sendirian. Ada rasa takut yang ikut tumbuh bersamanya. Saat Teddy kembali ke gubuk, elang hitam itu sudah berdiri di ambang pintu, memandang ke arah hutan. "Apa yang kau lihat?" tanya Teddy. "Getaran," jawab suara itu. "Mereka akan segera menyadari perubahan ini." "Siapa mereka?" tanya Teddy, meski ia sudah tahu jawabannya. "Manusia yang tidak pernah puas." Teddy menghela napas panjang. Ia duduk di tanah, memandangi telapak tangannya sendiri. Tangan yang sama yang selama ini hanya membawa kayu dan lumpur, kini berada di pusat sesuatu yang jauh lebih besar. "Kalau semua ini bisa mengubah hidupku," katanya pelan, ragu-ragu, "apakah salah kalau aku berharap sedikit lebih baik?" Elang hitam menoleh padanya. Tatapannya tajam, namun tidak menghakimi. "Harapan tidak pernah salah," jawabnya. "Yang berbahaya adalah ketika harapan berubah menjadi tuntutan." Kata-kata itu membuat Teddy terdiam. Ia teringat hidupnya yang penuh kekurangan. Perut lapar. Hinaan. Kesepian. Bukankah ia pantas mendapatkan sedikit keajaiban? Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Teddy menegakkan kepala. 2 orang warga desa muncul dari balik pepohonan. Mereka membawa karung dan parang kecil. Wajah mereka tampak terkejut melihat kondisi sekitar gubuk Teddy. Teddy?" salah satu dari mereka berseru. Air sungainya jernih sekali hari ini. Yang lain menatap tanah subur di sekitar gubuk. Matanya menyipit curiga. Sejak kapan tempat ini begini? Teddy berdiri perlahan, mencoba bersikap biasa. Mungkin karena hujan semalam. Keduanya saling pandang. Jelas mereka tidak sepenuhnya percaya. Salah satu dari mereka melangkah mendekat, matanya tertuju ke dalam gubuk. "Aku tadi lihat bayangan besar semalam." "Kau menyembunyikan apa, Teddy?"
Di dalam gubuk, elang hitam tidak bergerak. Namun Teddy merasakan dadanya bergetar, peringatan halus. "Tidak ada apa-apa," jawab Teddy tegas, meski tenggorokannya kering. Hening sejenak. Lalu salah satu dari mereka tertawa kecil. "Ya sudah. Kalau sungainya begini terus, kita semua diuntungkan." Mereka pergi, namun tatapan terakhir yang mereka lemparkan membuat bulu kuduk Teddy berdiri. Itu bukan tatapan lega. Itu tatapan penasaran. Saat mereka menghilang, Teddy menoleh ke arah elang hitam. "Mereka akan kembali," katanya. "Dan lain kali, mereka tidak akan datang dengan tangan kosong," jawab suara itu. Matahari mulai naik lebih tinggi. Cahaya pagi kini terasa lebih hangat. Teddy duduk di depan gubuk, memandangi alam yang perlahan berubah karena keberadaan makhluk di belakangnya. Di tangannya, tanpa ia sadari, ada sebuah batu kecil berkilau, emas, muncul di antara tanah gembur. Teddy menutup telapak tangannya. Ia tahu, inilah ujian pertamanya. Dan ia juga tahu, jalan keajaiban selalu beriringan dengan bahaya. Di kejauhan, seekor burung berputar di langit, hitam dan tinggi, seperti bayangan nasib yang belum sepenuhnya terungkap. Perubahan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa mata-mata, bisikan, dan niat tersembunyi. Sejak pagi itu, Teddy merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Bukan sekadar angin atau aroma tanah basah, melainkan rasa gelisah yang menempel di dada. Elang hitam berdiri di atas batu besar di belakang gubuk, menatap ke arah hutan tanpa berkedip. Sudah hampir 1 jam ia berada di posisi itu. "Kau melihat sesuatu?" tanya Teddy pelan. "Banyak," jawab suara itu singkat. "Dan tidak satu pun membawa niat baik." Teddy menghela napas panjang. Ia mengambil air, lalu duduk di tanah. Sejak pagi, orang-orang desa mulai sering melintas lebih dekat ke gubuknya, alasannya beragam, mencari kayu, memeriksa jerat, atau sekadar kebetulan lewat. Namun Teddy tahu, rasa ingin tahu mereka telah berubah menjadi kecurigaan. Menjelang siang, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih banyak. Teddy berdiri, refleks meraih parang. Dari balik pepohonan, muncul 4 orang lelaki. Mereka bukan warga desa. Pakaian mereka lebih rapi, sepatu mereka tebal, dan mata mereka kosong. Salah satu dari mereka tersenyum lebar. Senyum yang tidak hangat. "Kau Teddy?" tanyanya. "Iya," jawab Teddy singkat. "Kami dengar tempat ini menarik," kata laki itu sambil mengedarkan pandangan. Air jernih, tanah subur, dan burung besar. Darah Teddy terasa dingin. "Aku tidak tahu apa yang kalian maksud," katanya tegas. Lelaki itu terkekeh. "Jangan merendah. Kami sudah lama mengikuti tanda-tandanya." Ia melangkah lebih dekat. 2 orang lainnya menyebar ke sisi gubuk. Mereka pemburu. Suara elang hitam berbisik. "Bukan untuk makan. Untuk dijual. Kalian tidak punya urusan di sini," kata Teddy, kini berdiri di depan pintu gubuk. Lelaki itu menatap Teddy lama, lalu tertawa pelan. "Anak muda, kau tidak mengerti. Apa yang kau sembunyikan bernilai lebih dari hidupmu." Teddy mengepalkan tangan. "Pergi," katanya. Satu kata. Tegas. Wajah lelaki itu berubah. Senyumnya menghilang. "Cari," perintahnya singkat. 2 orang langsung bergerak. Elang hitam mengepakkan sayapnya sedikit. Angin kuat berputar di sekitar gubuk. Daun-daun beterbangan,
debu terangkat. Para lelaki itu terhuyung. "Apa itu tadi?" salah satu dari mereka berteriak. Mata Teddy membelalak. Ia tidak menyentuh apapun, namun angin itu terasa patuh. "Jangan panik," suara elang hitam terdengar tegas. "Ini refleks. Ikatan kita mulai terbentuk." Namun satu pemburu berhasil melihat ke dalam gubuk. "Bos," teriaknya. "Aku lihat sayap." Wajah pemimpin mereka langsung berubah serakah. "Ambil," katanya. "Hidup atau mati." Seketika, kekacauan pecah. Teddy berdiri di depan pintu, mengayunkan parang untuk menghalangi mereka. Salah satu pemburu menyerang, namun langkahnya terhenti seolah menabrak dinding tak kasat mata. Ia terpelanting ke belakang. "Apa-apaan ini?" teriaknya panik. Elang hitam mengeluarkan suara rendah, bukan jeritan, melainkan getarannya membuat tanah bergetar halus. Pepohonan di sekitar gubuk bergoyang. "Cukup," teriak Teddy, suaranya pecah oleh emosi. "Pergi sebelum kalian celaka." Pemimpin pemburu itu menatap Teddy dengan mata menyala marah dan takut. "Kau pikir ini selesai?" katanya dingin. "Kami hanya utusan kecil." Ia memberi isyarat mundur. "Ini baru awal, anak gubuk." Mereka pergi tergesa, namun tatapan terakhir mereka penuh janji buruk. Keheningan kembali turun. Teddy jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya terasa panas, seperti habis memegang bara. Apa yang barusan terjadi?" Napasnya terengah. Elang hitam mendekat, berdiri di hadapannya. "Kau melindungiku," katanya. Dan alam merespons. Teddy menggeleng lemah. "Aku hampir membunuh mereka." "Tidak," suara itu tenang. "Kau hanya mengusir. Kekuatanmu belum bangkit sepenuhnya." Teddy menatap tangannya sendiri. Ia bukan lagi pemuda pasrah yang hanya bertahan hidup. Sesuatu telah berubah, dan ia tidak yakin apakah ia siap menerimanya. "Berapa banyak yang akan datang?" tanyanya lirih. Elang hitam menatap ke arah langit. Sebanyak keserakahan manusia. Angin berhembus pelan. Di kejauhan, asap tipis kembali terlihat, lebih banyak dari sebelumnya. Teddy berdiri perlahan. Wajahnya masih pucat, namun matanya kini mengandung tekad. "Kalau begitu," katanya pelan namun mantap, "kita tidak bisa terus bersembunyi." Elang hitam mengepakkan sayapnya sekali. "Inilah jalan yang tidak bisa kau tinggalkan lagi." Di balik hutan, bahaya mulai mengumpulkan wajah dan nama. Dan Teddy, pemuda dari gubuk reot, baru saja menyatakan perang pada keserakahan. Malam turun dengan cepat, seolah ingin menelan dunia sebelum Teddy sempat menenangkan pikirannya. Langit berwarna kelabu gelap, tanpa bintang, tanpa bulan. Hutan di sekitar gubuk reot itu sunyi dengan cara yang tidak wajar. Bahkan serangga pun seolah enggan bersuara. Teddy duduk di depan api kecil yang ia nyalakan di luar gubuk, memandangi nyala merah yang menari di kegelapan. Tangannya masih gemetar. Bayangan wajah para pemburu itu terus muncul di kepalanya, tatapan serakah, senyum licik, janji ancaman. Ia sadar, apa yang terjadi siang tadi hanyalah peringatan awal. "Elang," panggilnya pelan. Makhluk hitam itu berdiri di baliknya, menatap ke arah hutan dengan kewaspadaan penuh. "Mereka akan kembali," suara itu bergema tenang. "Dan kali ini, mereka tidak akan ragu mengorbankan apapun." Teddy menunduk. "Aku takut," katanya jujur. "Aku bukan petarung."
Aku hanya ingin hidup tenang. Elang hitam itu melangkah mendekat. Sayapnya yang terluka masih tampak rapuh, namun sorot matanya tetap teguh. Ketakutan tidak membuatmu lemah, katanya. Menolak melangkah meski takut, itulah yang melumpuhkan. Api unggun berderak pelan. Teddy mengusap wajahnya, menahan gejolak di dadanya. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Hening. Lalu elang hitam itu melakukan sesuatu yang membuat Teddy membeku. Ia membentangkan sayapnya perlahan, sayap hitam besar yang kini memperlihatkan bekas luka dan bulu yang rontok. Udara di sekitar mereka bergetar. Api unggun membesar sesaat, lalu mereda. Ada satu cara, suara itu terdengar lebih berat dari sebelumnya. Namun harganya mahal. Teddy menelan ludah. Apa? Elang hitam menatapnya dalam-dalam. Aku akan memberikan sebagian kekuatanku kepadamu. Dunia terasa berhenti. Memberikan kekuatan. Teddy berdiri tergesa. Itu akan menyembuhkan lukamu? Tidak, jawab elang hitam jujur. Justru akan melemahkanku. Jantung Teddy berdegup kencang. Aku tidak mau, katanya spontan. Aku tidak akan menerima sesuatu yang menyakitimu. Elang hitam itu mengeluarkan suara rendah, bukan tawa, bukan juga geraman. Lebih seperti napas panjang penuh pengertian. Pengorbanan adalah tugas penjaga, katanya. Dan pilihan adalah milik manusia. Teddy mengepalkan tangan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kenapa harus aku? Suaranya bergetar. Kenapa hidupku yang sederhana ini harus berubah jadi seperti ini? Elang hitam mendekat, hingga bayangannya menyelimuti tubuh Teddy. Karena kau masih mau berkata, tidak, pada kekuasaan. Angin berembus kencang. Api unggun hampir padam. Dengarkan aku baik-baik, Teddy, suara itu kini terdengar sakral. Kekuatan ini bukan untuk menyerang, bukan untuk menguasai. Hanya untuk melindungi. Teddy mengangkat wajahnya. Matanya merah, namun tekad mulai terbentuk. Kalau aku menerima ini, katanya pelan, apa yang akan terjadi padamu? Elang hitam menutup matanya sesaat. Aku akan kehilangan kemampuanku terbang jauh. Aku akan terikat sepenuhnya pada tempat ini, dan padamu. Dada Teddy terasa sesak. Ia melangkah mendekat dan berlutut di hadapan makhluk penjaga langit itu. Kalau begitu, katanya lirih, aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Elang hitam membuka matanya. Cahaya samar muncul dari dadanya, cahaya keperakan, lembut namun kuat. Perlahan, cahaya itu mengalir ke arah Teddy, menyelimuti tubuhnya. Teddy menjerit tertahan. Tubuhnya terasa panas dan dingin sekaligus. Seolah darahnya diganti cahaya. Ia melihat kilasan-kilasan, langit luas, hutan purba, manusia-manusia kecil dari ketinggian. Ia jatuh tersungkur. Namun saat ia bangkit, napasnya stabil. Pandangannya tajam. Ia bisa mendengar suara angin di kejauhan, bahkan detak jantungnya sendiri. Elang hitam terduduk lemah. Maaf, bisik Teddy, berlutut di sampingnya. Jangan minta maaf, suara itu terdengar jauh lebih lemah. Jagalah hatimu. Tiba-tiba, suara trompet kasar terdengar dari kejauhan. Cahaya-cahaya kecil terlihat bergerak di antara pepohonan. Mereka datang. Teddy berdiri. Tangannya gemetar, namun tubuhnya terasa siap.
Ia bukan lagi pemuda yang hanya bertahan hidup. Ia kini penjaga bersama penjaga langit. Dan malam itu, darah, pilihan, dan takdir mulai bersatu menuju kehancuran besar. Cahaya api unggun telah padam. Yang tersisa hanya bara merah kecil di tanah, berkelip lemah seperti harapan Teddy yang mulai terkikis. Malam itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Elang hitam terbaring di dalam gubuk, napasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Teddy duduk di sampingnya, memegangi bulu hitam di lehernya. "Aku tidak akan pergi," bisik Teddy. "Aku di sini." Namun jauh di luar gubuk, mata-mata sudah bergerak. Teddy merasakannya. Bukan dengan mata, tapi dengan getaran aneh di dadanya, warisan dari pengorbanan elang hitam. Setiap langkah di hutan, setiap desis angin yang tidak wajar, terasa seperti jarum menusuk sarafnya. Mereka mengelilingi kita, suara elang hitam terdengar lemah. Namun bahaya terbesar bukan dari arah hutan. Teddy mengerutkan kening. "Maksudmu?" Elang hitam tidak menjawab. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah tergesa mendekat. Seseorang memanggil namanya. "Teddy! Teddy!" Suara itu dikenal. Itu Wira, pemuda desa yang beberapa kali membantu Teddy menukar kayu dengan beras. Satu dari sedikit orang yang tidak memandangnya rendah. Teddy berdiri dan membuka pintu. Wira terengah, wajahnya pucat. "Kau harus pergi," katanya cepat. "Mereka membawa senjata." "Banyak." "Kau tahu dari mana?" tanya Teddy. Wira ragu sesaat. Terlalu singkat, namun cukup bagi Teddy merasakannya. Aku dengar," jawabnya. Ia berbohong, suara elang hitam berbisik lirih di benak Teddy. Namun Teddy ingin percaya. "Terima kasih sudah memperingatkanku," kata Teddy. "Masuklah, kau bisa beristirahat." Wira menoleh ke dalam gubuk. Dan di sanalah matanya melihatnya. Sayap hitam. Kilatan serakah langsung muncul, cepat, nyaris tak terlihat, namun nyata. Teddy menegang. "Wira," suaranya rendah. "Kau sudah memberitahu mereka, ya?" Wira terdiam. Tangannya gemetar. "Aku tidak punya pilihan," katanya akhirnya. "Mereka menjanjikan uang banyak. Aku hanya ingin keluar dari desa ini." Kata-kata itu terasa seperti pisau. "Aku mempercayaimu," kata Teddy pelan. Wira menunduk. "Maaf." Suara letusan keras memecah malam. Dor. Dinding bambu gubuk Teddy jebol. Asap mesiu memenuhi udara. Teriakan kasar terdengar dari segala arah. "Undur!" Teddy berlari ke arah elang hitam, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Peluru menembus atap, membuat bulu beterbangan. "Ambil elangnya," teriak seseorang. Api mulai menjalar di sudut gubuk. Elang hitam mengerang pelan, mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. "Lari," bisiknya. "Tinggalkan aku." "Tidak," teriak Teddy. Ia mengangkat elang itu dengan susah payah. Tubuhnya terasa berat, namun kekuatan baru dalam dirinya menahan beban itu untuk beberapa langkah saja. Namun peluru lain menghantam tanah di depan mereka. Teddy terhuyung. Seseorang menghantam kepalanya dari belakang. Gelap. Saat Teddy sadar, tangannya terikat. Mulutnya berdarah. Kepalanya berdenyut hebat. Ia melihat elang hitam, terjerat kawat baja, terikat di atas tanduk kasar. Sayapnya terbentang paksa.
Jangan, suara Teddy serak. Wira berdiri di dekat para pemburu. Matanya merah, wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Kau melakukan ini, bisik Teddy. Wira tidak menjawab. Pemimpin pemburu mendekat. Pemuda ini menarik, katanya sambil tersenyum dingin. Dia ikut. Elang hitam membuka matanya, menatap Teddy. Maafkan aku, suaranya sangat lemah. Aku menyeretmu ke dalam ini. Air mata Teddy jatuh. Aku yang memilih, jawab Teddy lirih. Aku tidak menyesal. Para pemburu mulai bergerak pergi, membawa elang hitam menjauh ke dalam hutan. Api gubuk semakin besar, melahap satu-satunya rumah Teddy. Teddy berteriak sekuat tenaga, berusaha melepaskan ikatan. Namun yang ia dengar hanyalah derak api dan tawa serakah. Langit di atas mereka menggelap. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Teddy merasa sendirian. Hutan itu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mencekik, seolah seluruh makhluk hidup menahan napas. Teddy terseret di atas tanah basah, tangannya terikat, kakinya terantuk akar dan batu. Setiap luka terasa nyata, namun rasa sakit di dadanya jauh lebih menyiksa. Elang hitam berada di depan. Terikat. Berdarah. Diam. Cepat, bentak salah satu pemburu. Sebelum fajar. Mereka berhenti di sebuah lembah terlarang, tempat pepohonan tumbuh bengkok dan cahaya bulan nyaris tak menyentuh tanah. Di tengahnya berdiri bangunan tua, bekas pos tambang ilegal yang sudah lama ditinggalkan. Di sanalah segalanya akan berakhir. Atau dimulai. Teddy dijatuhkan ke tanah. Ikatannya dibuka sebagian, cukup agar ia bisa berjalan, namun tak bisa melawan. Para pemburu mulai menyiapkan kandang besi. Bau darah dan besi karat bercampur di udara. Pemimpin pemburu menatap elang hitam dengan mata berbinar. Sayapnya masih utuh. Harganya bisa beli hidup baru. Wira berdiri terpisah, tubuhnya gemetar. Wajahnya semakin pucat saat melihat elang itu mengerang kesakitan. Tolong hentikan, bisiknya. Tak ada yang mendengar, atau pura-pura tidak. Teddy menatap elang hitam. Dunia seakan menyempit. Ini waktunya, suara elang terdengar sangat jauh. Ikatan kita akan terputus. Teddy menggeleng keras. Jangan bicara seperti itu. Kau harus hidup, lanjutnya. Meski tanpa aku. Air mata Teddy jatuh ke tanah. Ia berlutut. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak tenaga, tidak kecerdikan, tidak keberanian. Yang tersisa hanya doa. Teddy menutup mata. Dahi menyentuh tanah lembab. Jika engkau ada, bisiknya. Aku tidak minta kekayaan. Tidak minta kekuatan. Aku hanya minta satu hal, selamatkan dia. Angin berhenti. Api obor pemburu bergetar. Langit menggelap, bukan karena awan, tapi karena sayap-sayap. Suara kepakan besar mengguncang udara. Satu teriakan melengking menembus lembah, keras, purba, penuh amarah. Semua orang menoleh ke atas. Puluhan, ratusan, ribuan elang hitam muncul dari kegelapan langit, membentuk pusaran raksasa. Mata mereka menyala keemasan, tajam menembus jiwa. Apa itu? Teriak seseorang. Pemimpin pemburu mundur. Tidak mungkin. Elang hitam yang terikat membuka matanya. Untuk terakhir kalinya, ia tersenyum. Doamu didengar. Serangan dimulai.
Langit runtuh. Elang-elangan itu menyambar turun seperti badai hidup. Senjata terlepas, kandang besi tercabik, obor padam satu persatu. Teriakan panik menggema di seluruh lembah. Wira terjatuh, menutup kepala. Satu elang besar mendarat di depan Teddy. Matanya menyala lembut. Ikatan di tangan Teddy terputus, bukan oleh paruh, tapi oleh energi hangat yang mengalir dari udara. Bangkit, suara itu bergema di kepalanya. Sekarang, Teddy berlari ke arah elang hitam. Kawat baja masih melilit tubuhnya. Darah mengalir deras. Tahan sebentar lagi, kata Teddy sambil merobek kawat dengan tangan kosong, tangan yang kini terasa dipenuhi kekuatan asing. Begitu kawat terakhir terlepas, elang hitam jatuh ke pelukan Teddy. Napasnya sangat lemah. "Maafkan aku," bisik Teddy. Elang itu membuka mata setengah. "Aku bangga padamu." Cahaya hitam keemasan keluar dari dada elang hitam, masuk ke tubuh Teddy. Dadanya terasa panas, lalu dingin, lalu kosong. Elang itu terdiam. Sayap-sayap di langit berhenti mengepak. Hening total. Teddy menjerit, teriakan yang mengguncang hutan. Dan pada saat itu, langit menyala. Kilatan cahaya menembus awan, menyambar tepat ke tanah tempat Teddy berlutut. Tanah retak, angin berputar, dan suara yang lebih tua dari waktu bergema. Pengorbanan telah diterima. Teddy terangkat perlahan. Matanya terbuka, memantulkan cahaya emas pekat. Para pemburu lari tercerai-berai. Namun satu hal belum selesai. Wira menatap Teddy dengan air mata bercucuran. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya gemetar. Teddy menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat seperti anak miskin yang lemah. Ia terlihat seperti penjaga. Cahaya itu perlahan meredup. Langit yang tadi terbelah oleh kilatan kekuatan kini kembali gelap, namun bukan gelap yang menakutkan. Gelap itu tenang, seperti malam yang menjaga rahasia suci. Angin berhenti berputar, tanah yang retak menutup kembali, dan ribuan elang hitam di angkasa terdiam, melayang membentuk lingkaran raksasa. Teddy perlahan turun ke tanah. Tubuhnya terasa ringan, tetapi dadanya berat, seperti ada sesuatu yang hilang, sekaligus sesuatu yang lahir. Elang hitam masih terbaring di pelukannya. Diam. Tak ada napas. Tak ada getaran. Wira berlutut beberapa langkah di belakang Teddy, menangis tanpa suara. Para pemburu sudah lenyap, lari tunggang langgang, meninggalkan senjata, kandang, dan keserakahan mereka. "Tolong," suara Teddy parau. "Jika semua ini nyata, kembalikan dia." Langit bergemuruh pelan. Satu elang raksasa turun perlahan. Ukurannya 2 kali lipat elang biasa, bulunya hitam legam dengan gurat emas di ujung sayap. Saat kakinya menyentuh tanah, Teddy merasakan getaran yang dalam, bukan gempa, melainkan denyut kehidupan. Tidak semua pengorbanan berakhir dengan kematian. Suara itu bergema tanpa membuka paruh. Namun setiap kebangkitan memiliki harga. Teddy mengangkat wajahnya. "Ambil apapun dariku." Elang raksasa menatap Teddy lama. "Kau telah menyerahkan ketakutanmu, kemiskinanmu, dan egomu. Yang tersisa adalah pilihan." Cahaya lembut menyelimuti tubuh elang hitam di pelukan Teddy. Luka-lukanya menutup perlahan. Darah mengering. Sayapnya bergetar kecil. Lalu, napas panjang terdengar. Teddy terisak, memeluk erat. Elang hitam membuka mata. Namun tatapannya berbeda.
lebih dalam, lebih tenang. Mulai hari ini, suaranya tidak lagi hanya terdengar di kepala Teddy, tapi di udara sekitar. Aku bukan lagi penjaga. Akulah yang dijaga. Elang raksasa mengangkat sayapnya tinggi. Langit menjawab. Ribuan elang hitam mengepak bersamaan, suara mereka seperti gema sumpah kuno. Teddy telah dipilih. Wira menutup mulutnya, gemetar. Apa artinya itu? Tanyanya. Teddy berdiri. Tubuhnya masih sama, kurus, penuh bekas luka, namun aura di sekelilingnya berubah. Matanya memantulkan cahaya langit malam, dan saat ia melangkah, tanah seakan mengenalinya. Aku tidak tahu, jawab Teddy jujur. Tapi aku tahu satu hal, hidupku tidak akan sama. Beberapa bulan berlalu. Gubuk reot di tepi hutan itu masih berdiri, namun kini kokoh. Dindingnya sederhana, atapnya diperbaiki oleh tangan-tangan warga yang dulu tak pernah peduli. Orang-orang mulai datang. Bukan untuk meminta kekayaan, melainkan perlindungan. Hutan yang dulu angker kini aman. Pemburu liar tak berani masuk. Binatang-binatang kembali berkembang. Sungai mengalir jernih. Di atas langit, satu elang hitam selalu berputar. Bukan untuk menakuti, melainkan menjaga. Wira memilih tinggal bersama Teddy. Ia menebus masa lalunya dengan membantu warga, mengajari anak-anak membaca, dan menjaga hutan. Suatu senja, Teddy berdiri di depan gubuknya. Elang hitam mendarat di bahunya. Kau tidak pernah memberiku nama, kata elang itu pelan. Teddy tersenyum. Aku tidak berani. Sekarang kau boleh. Teddy menatap langit jingga. Namamu Kala, katanya. Karena kau datang saat hidupku paling gelap dan mengubah segalanya. Kala mengepakkan sayapnya perlahan. Dan kau, Teddy, adalah penjaga langit hitam. Di kejauhan, angin membawa suara kepakan sayap lain, tak terlihat, namun selalu ada. Karena selama masih ada manusia yang berani menolong tanpa pamrih, keajaiban tidak akan pernah benar-benar pergi. Tamat.